Halo, welcome back to my YouTube channel. Terima kasih yang udah nonton di channel YouTube aku ya. Aku itu sekarang lagi masak. Jadi kalau aku pagi hari ini tuh masak, karena aku kerjanya masuk jam 8, jadinya pasti suami aku itu request gitu. Suami aku request suruh masakin oblok-oblok. Untuk resepnya aku nggak spill ya, karena aku tuh pernah bikin resep ini dan aku upload di short. Buat kalian yang pengen tahu caranya bikin oblak-oblak, kalian bisa cari sendiri ya di video short aku. Hari ini itu kemarin kan sempat ada yang tanya, emang beneran mbaknya itu ikut mertua, numpang di mertua? Iya bener, jadi itu aku nikah sudah 6 tahun dan aku tuh tinggal sama mertua aku. Aku belum pernah ya yang namanya misalnya itu pulang terus tinggal lama di rumah orang tua aku sendiri setelah nikah, itu belum pernah. Paling ke rumah orang tua aku itu kalau ngunjungin 1 bulan sekali, kalau pas nggak sibuk ya. Jujur karena setelah nikah itu pasti kita itu punya kesibukan masing-masing. Karena aku tuh kerja itu kan dari Senin sampai Sabtu, Minggu pun udah mengerjakan pekerjaan rumah, banyak pekerjaan, terus kayak ikut kumpulan gitu tuh kayak nggak punya waktu gitu loh. Tapi aku biasanya nyempetin kalau nggak 2 minggu sekali ataupun 1 bulan sekali ke rumah orang tua aku sendiri gitu. Tinggal sama mertua itu kalau aku pribadi itu ya senang-senang aja, karena ada yang bantuin ketika aku itu nggak bisa nyandak gawean gitu loh misalnya seperti itu. Karena suamiku itu cuma 2 bersaudara, jadi kakak perempuan suami aku udah menikah, nggak jadi satu, jadi aku tinggal sama mertua aku. Komunikasi paling banyak malah sama ibu mertua. Kalau bapak mertua itu umurnya kan udah 70-an lebih dan pendengarannya itu udah berkurang, jadi kalau ngomong kudu keras, kudu banter lah biar kedengeran. Ibu pun suami pun sama, kalau ngomong ke bapak itu harus keras. Jadi kalau sama bapak komunikasinya emang agak kurang gitu. Cuma kalau sama ibuku ya setiap hari gitu komunikasi. Karena aku tuh kan kerja dari pagi sampai malam, pagi sore. Itu tuh kayak kalau ada berita-berita apapun, informasi apapun di sekitaran rumah, di tangga itu malah aku tuh nggak update, yang update mesti ibu. Jadi aku biasanya itu tanya, kalau nggak ibu biasanya itu cerita, oh besok ini ada mantenan, oh besok kita harus nyumbang ini, oh ini kok meninggal, oh ini kok nanti ada acara ini. Aku tuh taunya tuh mah dari ibu gitu loh. Aku tuh nganggapnya itu ya seperti ibuku sendiri, jadi itu fine-fine aja sampai saat ini gitu. Terlepas kok sampai sekarang gitu kan, kok belum punya momongan dan lain sebagainya. Pernah disindir-sindir apa enggak pernah. Sumpah nggak pernah banget. Karena mbak ipar aku juga itu juga sebagai pejuang 2 garis. Mbak aku itu nikahnya udah 17 tahun lebihan gitu kan. Sampai sekarang jadi ibu sama bapak aku mertua belum punya cucu sama sekali. Jadi kalau perkara soal udah punya momongan sering diributin ini apa enggak, belum pernah. Ya karena ibu ngerumangsani juga kan anaknya dua-duanya sebagai pejuang 2 garis. Itu enggak mudah loh. Kadang aku juga ngerasa kasihan. Udah pada sepuh kok belum punya cucu gitu ya kan. Kadang gitu itu rasa kayak gimana. Cuma kalau tipeku sama tipe suami itu tipe yang terbuka. Jadi kalau misalkan ada masalah apapun ya kita cerita, karena namanya juga satu rumah gitu. Yang bisa saya ceritakan sama suami ceritakan ke orang tua ya kita ceritakan. Dulu kan aku sama suami pernah punya masalah besar gitu kan ya. Itu pun aku juga menceritakan, tapi menceritakan itu setelah keadaan itu kayak nggak panas-panas banget gitu loh. Udah sedikit mereda baru kita berani cerita. Yang cerita ya aku. Karena kalau perempuan itu kan tipenya itu nggak bisa terlalu menyimpan banyak masalah toh. Harus dikeluarkan lah. Salah satunya dengan bercerita. Kalau masalah dengan suami, ya cerita sama ibunya kan nggak masalah gitu. Yang penting support kita gitu kan.
Kalau dibilang beruntung, ya alhamdulillah saya merasa beruntung ya. Karena 6 tahun ini tinggal di sini juga ngerasa fine-fine aja, seneng gitu. Kayak di rumah sendiri jadinya itu ngerasa enak gitu. Kayak nata dapur gini ini tuh sesuai seleraku. Jadi itu manut gitu. Enak kan jadinya. Pengen gini, cuma aku selalu bertukar pendapat dulu nek misalnya tak buat gini piye, bagus ndak toh Bu, bagus ndak, kayak gitu. Jadi itu tetap ada komunikasi gitulah ya, karena memang di dalam keluarga itu yang dibutuhkan memang komunikasi. Kadang orang tua itu butuh diajak yang namanya berbicara, betul toh? Iya, makanya kita sering komunikasi banget, apa-apa ya cerita. Kayak aku suka cerita, ibu juga cerita, jadinya itu rasa lebih enak seperti itu. Bukan ya kadang gibah juga gitu kan, partner gibahku ya kalau di rumah yang nek suamiku ya ibuku. Karena kalau ceritanya sama keluarga inti kayak gini, itu tuh nggak bakal sampai bocor keluar. Aku belum pernah dengar sama sekali bocor sampai di luar rumah kalau misalnya aku cerita apa bener selama 6 tahun ini. Jadi kalau untuk perihal momongan, aku memang itu tadi ya udah aku jelasin, nggak terlalu tertekan gitu. Apalagi kan kita juga udah periksa, aku sama suami, permasalahannya apapun, aku tuh udah cerita gitu kan ke orang tua gitu. Selama 6 tahun menikah ini gitu kan, hubungan pernikahan itu sebenarnya itu ya kadang baik kadang enggak, apalagi di 5 tahun pertama pernikahan ya, sebelum usia pernikahan 5 tahun itu benar apa yang orang katakan, permasalahan itu pasti akan muncul. Kayak aku sendiri juga pernah ngalamin permasalahan yang cukup besar gitu, hampir cerai sih pada saat itu ya. Tapi kayak terus kita kayak berpikir, komunikasi ke orang tua juga, bisa ngademi lah tipe mertuaku itu. Jadi ya kita lanjut sampai sekarang ini. Jadi kan yang terpenting itu komunikasi. Mungkin di luaran sana itu banyak yang tidak seberuntung saya. Apa nih? Dikumbah ke sik we. Kumbah sik dibrongot terus dikumbah neh. Dibrongot piye? Aku wedi mbrongot e, Bu. Lah dikumbah sik apa dibrongot sik? Ya tak golek jahene dhisik wae. Kok gosip saka ngono ki pede banget e. Aku ki piye ya? Ora terlalu seneng kok nek wong ngono ki. Iso entuk gosip saka ndi wong ngerti steril apa ora? Wis sing ngerti ki dokter. Lah dikira di style iki kok suntik kabeh. Saiki ya tak sawang ya wis ayu kok, Bu. Ayu saiki iki tak sawang-sawang iki. Terus ya wonge nek kepethuk aku ki cair ora tau teko aku lho, Bu. Ayo sing elek-elek aku mbiyen kae. Sing elek-elek aku mbiyen kae. Nyatane dhek urip dadi cimbek maratuwa wis delok nyepatani bareng. Ya kuat melu maratuwa pirang tahun, pirang-pirang tahun lah. Lah kono mung pirang ora ngasih setahun, terus pindah dhuwur terusan. Ngono iki wong ki rasa cok nyepatani balik nek dhewe. Ya Ora seneng karo aku. lah entuk komporan kuwi mau. Mungkin ya komporane iki saka wong kuwi. Lah iya aku bareng kae iki ya ngerti kok ya ana sing nyritani. Langsung tak konfirmasi kan. Wis ketok asin durung Bu iki asap. Wis wong kena banget ta. Nah, rasane. Ra seneng ya ra seneng mbek aku bareng to, mungkin aku ya ora ngerti iki urusane kono. Toh nek kono ora seneng mbek aku ya apa to Bu sing rugi aku ora rugi sing sengit kan kono. Belum men mateng sik nek dikeki gula iki mbok mah matenge suwi. Ki engko ditambahi banyune dudohe dikebaki sadurunge kei fiber cream. Iki lho engko dikekne fiber cream iki, Bu. Iki fiber cream, Bu. Ya akeh ra apa-apa wong kuwi ge ganti santen kok Bu pen ora nganu kolesterolen. Oh, curke bae engko tapi nek ngenteni umup. Lho iki cepet mateng kok, Bu. Pateni ya, Bu iki ya. Isan ra apa-apa. Wengi ya tak kei sak sendok iki. Mandi. Tadi udah lihat sendiri kan interaksiku sama mertua.
please jangan ada yang komen, oh kok ngomongnya ki nggo basa Jawa ngoko, ora basa dan lain sebagainya ya. Tiap keluarga itu punya cara tersendiri untuk dekat gitu. Mungkin kalau di keluarga jenengan-jenengan semua atau sampean-sampean semua kalau ngomong sama orang tua itu harus basa melipir dan lain sebagainya itu monggo. Karena kita sudah mengkomunikasikan ini ya. Jadi meskipun aku nek ngomong itu ngoko, bukan karena aku itu nggak sopan dan lain sebagainya, karena biar lebih dekat aja gitu, tapi aku tetap sopan dan menghargai. Yang penting itu gitu. Jadi ketika kita ngomong ngoko sama orang tua itu biar orang tua tidak merasa direndahkan, kok dianggap koncoy ngomongin ngoko, nggak seperti itu, beda. Mungkin di keluarga saya sama di keluarga kalian tuh beda. Jadi jangan ada yang komen, ih masa ngomong sama orang tua ngoko dan lain sebagainya. Keluarga saya itu ya keluarga saya, keluarga sampean ya keluarga sampean. Jadi kita berbeda. Tiap keluarga itu punya cara tersendiri untuk deket ya. Mungkin di keluarga saya kayak gini, di keluarga sampean mungkin belum tentu kayak gini. Cara untuk pendekatannya tuh mungkin berbeda-beda karena di setiap keluarga itu kan pasti punya beban masalah yang berbeda. Terus interaksinya pasti berbeda. Kalau di keluargaku ya kayak gini, apa adanya. Mungkin kalau ada yang nggak berkenan dan lain sebagainya, masa ngomongnya sama orang tua kayak gitu dan lain sebagainya. Terserah, yang penting ibuku ngerasa fine-fine aja, aku juga fine-fine aja gitu loh guys. Jadi permasalahan mau ngomongnya kok nggak pakai krama inggil dan lain sebagainya, terserah gitu ya. Karena ini keluarga saya, yang penting ibu saya itu tetap merasa dihargai. Oke, kita lanjut besok lagi ya. Ini saya mau sarapan, soalnya mau berangkat kerja. Jam 8 saya berangkat kerja ya. Pulangnya ya nanti malam. Bye, lanjut besok ya. Oh iya, sorry kalau aku bikin videonya di dapur, karena menyempatkan diri untuk bikin video ya bisanya pas kayak gini. Kalau nggak malam banget, meskipun udah capek, kalau nggak pagi hari. Soalnya kalau pagi sampai malam atau pagi sampai sore aku tuh kerja.